Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala sholihati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairil ibad amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin ittaqullaha la'allakum turhamun. Allah telah membekali manusia dengan akal semenjak lahirnya. Dengan akal ini pula manusia dapat menyatakan yang benar sebagai suatu kebenaran ataupun yang salah sebagai suatu kesalahan. Oleh karena itu, manusia berhadapan dengan suatu masalah, ia dapat memberikan penilaian atau penentuan sikap terhadap masalah itu dengan sendirinya. Dengan demikian, akal ini manusia mempunyai kebebasan kehendak dalam memilih suatu masalah sesuai akal pikirnya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia itu akan jalan yang ditempuhnya untuk mencapai suatu kebaikan. Tetapi ada kalanya manusia itu berterima kasih dan ada kalanya yang kufur dalam menikmati hidayah dari Allah. Surat Al-Imran ayat 3. Jelasnya bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk dan bimbingan mengarahkan ke jalan yang lurus dan mengarahkan ke jalan yang salah. Kalau manusia itu menempuh jalan yang baik atau benar, maka berarti manusia itu telah mensyukuri kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Tetapi kalau ia menempuh jalan yang salah atau buruk, maka berarti ia telah menutupi kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Berdasarkan itu semua, dengan diberikannya manusia akal yang dapat membedakan itu semua perbuatan yang lurus, yang salah, maka pantaslah manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Dengan demikian, manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya keduanya secara main-main, tetapi dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu. Terjemah surat Al-Anbiya ayat 16. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diajaknya mengadakan suatu perjanjian untuk mematuhi segala aturan-aturannya, agar hidup manusia itu menjadi bahagia dalam kehidupannya, yaitu di dunia dan akhirat. Kemudian dikirimnya manusia ke dunia ini untuk melaksanakan janji tersebut dengan batas waktu tertentu. Setelah batas waktu itu habis, lalu manusia dipanggilnya kembali untuk mempertanggungjawabkan tugasnya selama di dunia. Untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu, Allah telah menyediakan suatu waktu dan tempat khusus, yaitu dalam akhirat nanti, untuk menghadap Allah kembali. Waktu dimintai pertanggungjawaban, Allah akan menghadirkan saksi-saksi dan pembela. Saksi yang pertama yaitu adalah anggota badan manusia itu sendiri.
pada hari menjadi saksi atas mereka lidah, tangan, dan kaki mereka tentang segala apa yang telah pernah mereka kerjakan. Surat An-Nur ayat 24. Yang kedua, bumi dan isinya, seperti halnya yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa yang akan dikabarkan bumi? Dan sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu akan semua hal itu. Kemudian Rasulullah menjawabnya lagi, sesungguhnya pengabaran itu ialah bahwa bumi akan menjadi saksi atas tiap-tiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tentang apa yang dikerjakan di atas bumi. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, wa ghairuhuma. Yang ketiga adalah buku catatan malaikat Raqib dan Atid, seperti isi dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Dan tiap manusia telah digantungkan perbuatannya di kuduknya, dan pada suatu hari nanti akan dikeluarkan dalam bentuk buku yang sudah dikembangkan di hadapannya, yaitu dalam tulisan-tulisan yang mencakup suatu amal perbuatan yang telah dilakukan manusia selama di bumi. Dan pada hari itu juga Allah mendatangkan pembela atas semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidaklah bermanfaat pertolongan kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia ridhoi perkataannya. Terjemah surat At-Toha ayat 109. Setelah itu barulah manusia divonis, dihakimi oleh perbuatan-perbuatan yang ia lakukan selama di dunia. Apakah manusia itu termasuk ahli surga atau ahli neraka yang akan disiksa di sana sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di alam dunia. Karena itu, agar pertanggungjawaban dapat kita lakukan dengan baik dan menghasilkan nikmat, maka marilah kita sama-sama melakukan perbuatan dan tindakan di dunia berdasarkan petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertolongan kita dalam menjalankan suatu kehidupan di dunia untuk mencapai akhirat yang bahagia. Semoga kita diberi hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ja'alnallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa qulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.